minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zam likulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arsyik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu bi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Di hari ini kita sudah masuk puasa yang kelima. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah puasa. Pertama, puasa ini diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan. 1 bulan penuh, dan itu setiap tahun. 1 tahun itu 12 bulan, 11 bulan bebas, tidak berpuasa kecuali bagi yang mau melaksanakan puasa sunat, dan 1 bulan penuh semuanya wajib. Dan kenapa milih di bulan Ramadan? Karena yang saya pahami bahwa Allah juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kita berpuasa di Ramadan ini diantaranya adalah merayakan nuzulul Quran. Karena menurut riwayat, semua kitab suci, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu diturunkannya di bulan Ramadan. Dan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dan Allah menyebutnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini diturunkan. Artinya kita ini berpuasa ini adalah diantaranya dalam rangka merayakan agungnya Al-Quran. Namanya merayakan itu ya bukan hanya sekedar memperingati, tapi dibikin beberapa event gitu ya. Dan sebenarnya ini saya lihat kalau awal nuzul Quran ini diturunkan di Ramadan dan akhir ayat Al-Quran ini menurut riwayat ayat yang paling akhir adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu turun pas hari wukuf. Hari wukuf. Jadi awal Quran dirayakan dengan puasa, panungtung Quran, akhir Quran dirayakan dengan haji. Itulah. Dirayakan dengan haji. Ya. Kalau di awal nuzul Quran dengan puasa, ini diantara faedahnya adalah menghapus dosa yang ujung-ujungnya kembali kepada fitrah. Fitrah itu awwalu ma khalaqallah. Awal diciptakan manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kalau akhir Quran di bulan haji, itu bukan hanya kembali kepada fitrah. Kata Allah, katakan di Nabi Muhammad SAW dalam hadis,
yang banyak, kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Oh, ya. Jadi dua-duanya ini kaitannya dengan Quran. Yang satu awal nuzul, yang satu akhir nuzul. Di waktu awal nuzul Quran, ya dah, selesai berpuasa, kita bertakbir cuma satu malam. Malam takbir Idul Fitri ya. Tapi di akhir memperingati akhir nuzul Quran dengan haji, kita bertakbir 3 malam Idul Adha plus ayam tasyrik. 4 hari. Kalau di awal nuzul Quran kita peringati, kita rayakan tadi dia dengan berpuasa, dengan takbir, diakhiri dengan takbir. Dalam rangka kembali kepada fitrah, ada syukurannya apa? Kita bagi-bagi beras. Ada sosialnya lah gitu ya. Bagi-bagi beras. Gitu. Tapi di akhir ayat Quran, nuzul Quran yaitu di bulan haji, kita bukan bagi-bagi beras, bagi-bagi daging. Kurban, daging. Daging kan, wah. ya gitulah ya. Dan mengenai daya hapus ya, daya penghapusan dosa ya. Kalau daya hapus puasa ini, daya hapusnya hanya menghapus dosa-dosa yang sifatnya vertikal. Dosa horizontal tidak akan terhapus oleh puasa. Jadi Tuhan tidak akan intervensi mengampuni dosa horizontal selama yang terkait belum saling memaafkan. Makanya setelah 30 hari puasa, di Idul Fitri kita saling memaafkan. Itu rahasianya. Cuman di kita ada kelebihan berkaitan dengan saling memaafkan ini, di kita lahir budaya halal bihalal. Sementara di Arab sendiri dari zaman dulu nggak ada halal bihalal. Karena itu kaitannya dengan budaya. Tapi kalau haji, daya sabun daya deterjennya ya, daya penghapusnya, pencuciannya itu mah dosa vertikal oke, dosa horizontal juga oke. Nah ini nih perlu nih, banyak yang kita lupa. Ya. Kenapa dosa horizontal di dalam haji kok bisa sama-sama dihapus? Ya, oleh Allah loh. Oleh Allah. Karena begini, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafat, itu berdoa. Karena beliau berpikir panjang. Bayangkan, seorang Rasul bagaimana memikirkan keselamatan umatnya yang bukan hidup satu zaman aja, tapi sampai akhir zaman beliau pikirkan. Karena menurut pandangan saya, yang beliau pikirkan itu apa coba? Jadi mayoritas manusia ini nanti di akhirat itu celakanya bukan oleh dosa vertikal. Justru banyak yang celakanya itu oleh dosa horizontal. Jadi Rasulullah tuh membayangkan, ya Allah, umatku ini nanti masalah yang kredit ini dosa horizontal. Masalahnya apa? Karena dia terbentur aturan main bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa horizontal selama yang terkait belum saling memaafkan dan menghalalkan, atau kaitannya dengan materi ya. Bila selama di alam dunia tidak saling memaafkan, itu berlanjut di akhirat. Ada gugatan, umpamanya
Aku punya tanah diserobot oleh orang, sertifikat double di mahkamah dimenangkan gitunya. Orang yang punya tanahnya dielehkan karena kita nggak mampu apalah gitu ya. Itu nggak hilang itu, enggak. Nanti si yang nyerobot tanah itu harus mengembalikan. Kalau nggak di dunia, ditagih di akhirat. Nanti dipertemukan. Dulu kamu nyerobot tanah saya. Mana sini pulangin? Di akhirat mah sudah nggak ada harta, nggak ada tanah, nggak ada harta, nggak ada duit. Satu-satunya alat tukar adalah pahala atau dosa. Akhirnya yang nyerobot tanah itu pahalanya dipotong. Diberikan ke bukan tanah. Itu aturan main, sistem jelas. Itu ada hadisnya, panjang hadisnya itu. Ya. Termasuk hal-hal yang umpamanya gini, umpamanya. Ada seorang nih, dia umpamanya jadi pejabat kabupaten atau pejabat provinsi atau menteri lah, selevel menteri. Kalau dia di Kabupaten Garut ya, dia mengambil, taruhlah barang, kalau bahasa sekarang korupsi kan ya, yang diperbaharui dengan maling kan sekarang maunya maling, bukan korupsi ya. Dia mengambil uang rakyat pemanya 1 miliar. Nggak tahu bagaimana caranya lah. Nah sekarang itu kan bukan hak dia. Dan Tuhan tidak akan mengampuni selama yang terkait belum saling memaafkan. Sekarang yang terkait siapa? Yang punya duit 1 miliar siapa? Rakyat. Jumlah rakyat Garut sekarang berapa? 2,7 juta. Jadi nanti nunagih teh 27 juta aja. Sampai kadinya sing bareng ya. Itu baru level Pemda. Belum level provinsi. Jawa Barat kan penduduknya 45 juta ada ya. Jadi lamun korupsi duit rakyat Jawa Barat kita nunagi 45 jelema tah. Salat sakikituna belang bentang nunagi 45 jelema. Oke behak kadinya. Nah sekarang kalau dia level menteri, level dirjen se-Indonesia, dia ngambil duit pemanya rek 1 miliar, 2 miliar, sabodo lah. Tapi yang punya rakyat, berapa jumlah rakyat Indonesia? 270 juta. Maka sebenarnya masalah jabatan kayak gitu-gitu ya, kalau orang yang ngerti aturan main sistem Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan intervensi. Sanajan dia tukang rajin puasanya tamat. Karena puasa saya katakan kan tadi ibadah vertikal aja, horizontal mah enggak. Ada. Kalau taruhlah dia rajin haji, rajin umroh, rajin sedekah, tapi kan berapa sih? Jadi itu kan ada catatannya kan. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya, ya'lamu ma taf'alun. Jadi segala sesuatunya malihada la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Tuhan, kok hal yang kecil-kecil juga ada tulisannya katanya, ada catatannya. Lah iyalah, semua dicatat, direkam dan ditayang ulang nanti kan gitu. Jadi yang dipikirkan oleh beliau Rasulullah itu, ya Allah, gimana ini nasib umatku? Kayaknya umatku ini banyak celakanya yang dosa horizontal ini, yang payah ini. Karena dosa horizontal ini aturan mainnya jelas. Tuhan tidak akan ikut campur mengampuni selama yang terkait belum saling memaafkan atau saling menghalalkan. Bila selama di alam dunia tidak terjadi saling menghalalkan, urusannya berlanjut di akhirat.